Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai dengan 12 dengan tema segala sesuatu berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari nasihat dan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nasihat dan ajaran ini mau menekankan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Bahkan bagaimana seharusnya beribadah dengan baik tanpa ada ketersinggungan ataupun merendahkan satu dengan yang lain, dalam hal ini perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu mari kita melihat apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, khususnya dalam peribadatan. Dalam peribadatan ada terjadi semacam hal ketersinggungan, bisa dikatakan demikian, ataupun ada terjadi salah persepsi mengenai kebebasan. Soal orang Kristen yang telah bebas bagaimana? Dalam hal ini, bagaimana sebenarnya kedudukan ataupun peran perempuan di dalam kehidupan bergereja, khususnya dalam ibadah. Tata krama, etika, moral yang bagaimana seharusnya dimiliki oleh baik perempuan maupun laki-laki dalam peribadatan. Maka kita harus melihat, pertama, ternyata yang terjadi adalah perempuan di dalam beribadah, baik berdoa maupun berbicara, tidak memakai kerudung, tidak memakai tudung kepala pada waktu berdoa dan berbicara, mengakibatkan terganggu jalannya ibadah. Karena apa? Laki-laki menganggap ini tidak sopan. Ini tidak bermoral, tidak beretika. Karena tudung kepala bagi perempuan itu merupakan simbol otoritas ataupun kesopanan. Ini tidak dilakukan oleh perempuan. Hal yang kedua yang terjadi adalah perempuan sepertinya tidak menghargai laki-laki karena mengabaikan norma patriarki, sehingga dianggap memberontak. Perempuan lakukan demikian karena salah memahami tentang kebebasan. Beberapa wanita ataupun perempuan menarik kesimpulan praktis dari ajaran Paulus bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan. Ajaran religius ini begitu saja diambil, dipindahkan di tingkat sosial wanita, dalam hal ini berjemaat, bergereja. Selayaknya mereka berlagak seperti pria, punya kesetaraan, punya kebebasan berbicara, dan tidak pakai tudung kepala. Diajarkan demikian. Di dalam hal itu tentunya telah mengganggu ataupun
terjadi kekacauan dalam peribadatan. Ada ketersinggungan, ada yang menganggap diri bahwa setara, sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi hal yang rumit nanti. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan nanti akan menjurus kepada perpecahan jemaat. Kekacauan ini harus diluruskan. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan satu nasihat dan pengajaran. Rasul Paulus memahami akan hal ini. Oleh sebab itu dia memberikan satu nasihat dan ajaran. Salah satu ajaran Paulus yaitu kedudukan dan eksistensi laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama. Dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan sebaliknya tanpa laki-laki perempuan tidak ada. Jadi laki-laki merupakan hal yang dikatakan di sini adalah diciptakan oleh Allah, dan perempuan hadir dalam ciptaan Allah juga. Laki-laki hadir karena dilahirkan oleh perempuan. Jadi kalau kita lihat di sini, di satu pihak secara teologi, Paulus mengatakan bahwa perempuan itu ada dikarenakan laki-laki. Itu kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 23. Tetapi secara pengetahuan, logika juga bahwa laki-laki ada karena perempuan, karena dilahirkan oleh perempuan. Di balik semuanya itu, Paulus mengatakan bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Itu yang dikatakan. Semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang tidak berasal daripada Tuhan. Bahkan Paulus mau menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya yaitu berdoa, bernubuat, berbicara, itu berasal daripada Tuhan. Itu mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Maksudnya, kenapa ini semuanya berasal daripada Tuhan dan di mata Tuhan semuanya itu sama? Itu menekankan bahwa secara teologis itu harus dihargai bahwa itu semata-mata dari Tuhan. Hal yang kedua, harus ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Harus ada ketergantungan, baik laki-laki dan perempuan harus ada saling ketergantungan. Dan jangan menghilangkan status yang ada. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada laki-laki dan diberikan kepada perempuan. Walaupun demikian, bahwa berasal dari Tuhan laki-laki dan perempuan, tapi harus mengikuti etika dan norma yang berlaku. Bagaimana selayaknya seorang perempuan itu kalau beribadah harus pakai tudunglah. Itu sebenarnya mau ditekankan. Perempuan harus menghargai laki-laki, demikian juga laki-laki harus menghargai perempuan dalam peribadatan. Karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi penekanan utama yang harus kita pahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Mendapat mandat untuk
melakukan tugas dan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Sama, mendapat kasih karunia, mendapat keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Hanya berbeda adalah soal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam hal kekuatan itu hanya soal fisik. Tetapi dalam soal kemampuan itu sama. Dan kembali lagi, semua yang ada, baik fisik, intelektual, spiritual, kepandaian, kecakapan, hikmat, itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan saling merendahkan satu dengan yang lain, tapi saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan apa yang dilakukan, baik perempuan maupun laki-laki, dalam kehidupan pelayanan, itu semuanya berasal daripada Tuhan dan untuk membangun pembangunan jemaat, kedewasaan jemaat, keselamatan jemaat, spiritualitas jemaat akan lebih kuat. Jadi disinilah letaknya memahami bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan, sehingga kita mau menghargai apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, di sekitar kita, sehingga kita bersyukur semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.